Saya Esradjan Aisyah dari kelas 9E ingin membacakan data biografi tentang Agus Salim. Agus Salim adalah sosok seorang yang tua, berpeci, berkacamata bulat, berkumis panjang, dan berjenggot putih. Lahir dengan nama Masyudul Haq yang berarti pembela kebenaran. Lahirnya pada 8 Oktober 1884 di Kota Gadang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Salim termaksud salah satu dari segelintir anak pribumi yang dapat menghayam pendidikan elit kolonial Hogere Burger School dengan predikat lulusan terbaik. Setelah lulus, Agus Salim mengajukan beasiswa kedokteran pada pemerintahan Belanda. Namun pengajuannya ditolak. Sebenarnya Agus Salim ini bisa saja berangkat ke Belanda dengan bantuan R.A. Kartini. Saat itu R.A. Kartini baru saja memperoleh beasiswa untuk belajar di Belanda. Ayahnya, dan setelah mendapatkan surat keterangan persamaan status dengan warga negara Belanda, selama 40 tahun di Jeddah, Agus Salim mendapatkan kesempatan belajar agama dengan pamannya sendiri, yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Imam Masjidil Haram. Sepulang dari Jeddah ke Indonesia, Salim membawakan ilmu agama yang diperoleh dari pamannya. Agus Salim juga membawa ilmu barat dan timur dari buku-buku yang ia baca saat berada di Jeddah. Pemikirannya diwarnai dengan filsafat barat dan gerakan reformis yang digagas oleh Syekh Jamaluddin Afghani, dilanjutkan muridnya Muhammad Abduh dan Rasya Ridho. Dia masuk dalam pergerakan nasional lewat Sarekat Islam setelah mengenal Raden Mas Oimar Said Djokroaminoto, kemudian masuk dalam Jong Islamiyat Bond dan gerakan penyadar. Karena menyadari betapa pentingnya menyebarkan pemikirannya kepada massa, Agus Salim juga menjalankan profesinya sebagai jurnalis. Ia menjadi redaktur Narakta. Perjuangan Agus Salim berlanjut demi kepentingan rakyat. Ia masuk Volksraad, Dewan Rakyat bentukan Belanda, dari 1921 sampai 1924. Sejak saat itu, Volksraad semakin tidak kooperatif dengan pemerintahan Hindia Belanda. Hingga sampai pada era kemerdekaan, Agus Salim ikut serta dalam merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 bersama 18 orang yang dipimpin oleh I.R. Soekarno. Terutama jasa yang paling penting dari Agus Salim adalah pada misi diplomasinya yang berpangkal pada perjanjian persahabatan dengan Mesir pada tahun 1947. Kecerdikannya dalam berdiplomasi itu berlanjut saat ini menjadi Menteri Luar Negeri pada masa Kabinet Amir Sfajiruddin dan Kabinet Hatta. Sosok Haji Agus Salim adalah sang diplomat ulang Indonesia, juga menguasai dengan fasih 9 bahasa asing. Inilah yang membuat ia dijuluki The Grand Old Man di kalangan para tokoh perjuangan. Agus Salim dikenal dengan pribadi yang pantang menyerah, rela hidup meralat demi menjunjung tinggi prinsip dan memegang teguh idealisme. Sikap hidup yang jarang kita. Itulah data biografi dari Agus Salim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.